lagi dengan Kak Ida dalam channel YouTube Sang Pembelajar. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas materi tentang transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari posisi awal X, Y ke posisi lain X aksen, Y aksen. Transformasi geometri dapat dibagi menjadi 4, antara lain translasi, pergeseran, refleksi, pencerminan, rotasi, perputaran, dan dilatasi, perkalian. Translasi atau disebut perpindahan adalah jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus. Pada ilustrasi di samping, terlihat mobil yang sedang berjalan. Pada kenyataan, mobil tersebut berpindah dari suatu posisi ke posisi lainnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi di samping. Pada ilustrasi di samping, terlihat lingkaran yang digeser dari suatu posisi ke posisi lainnya. Jika kita lakukan kegiatan ini secara berulang, maka kita akan dapat membuat motif cantik dengan proses translasi. Refleksi atau disebut dengan pencerminan adalah memindahkan setiap titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari setiap titik yang dipindahkan. Proses refleksi terjadi pada saat kita bercermin. Jika kita perhatikan, bentuk bayangan yang dihasilkan dari proses pencerminan sama seperti aslinya, mulai dari tinggi dan jarak seperti terlihat pada ilustrasi di samping. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi di samping. Pada ilustrasi di samping, terlihat 5 segi 5 dan garis merah sebagai cermin. Jika kita lakukan kegiatan ini secara berulang, maka kita akan dapat membuat motif cantik dengan proses refleksi. Rotasi atau disebut perputaran, yaitu memutar setiap sudut pada gambar sampai arah dan sudut tertentu terhadap titik pusatnya. Proses rotasi ini terjadi pada saat kita memutar suatu benda terhadap titik pusatnya. Jika kita perhatikan ilustrasi di samping, terlihat benda-benda yang berputar terhadap titik pusatnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi. Pada ilustrasi di samping, terlihat bangun datar yang diputar terhadap titik pusatnya searah jarum jam. Dan setiap perputaran tersebut menghasilkan suatu gambar dengan posisi yang berbeda. Jika kita lakukan kegiatan ini secara berulang, maka kita akan dapat membuat motif cantik dengan proses rotasi. Kegiatan transformasi yang terakhir adalah dilatasi, atau disebut dengan proses mengecilkan atau membesarkan dengan mengalihkan tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala tertentu. Pernahkah kalian berfoto? Bagaimana menurut kalian ukuran foto? Apakah sama seperti aslinya? Tentu, ukuran benda hasil foto dan asli tidak sama. Gambar akan terlihat lebih kecil dari ukuran aslinya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi di samping. Pada ilustrasi di samping, terlihat lingkaran yang diperbesar ataupun diperkecil dari ukuran aslinya. Jika kita lakukan kegiatan ini secara berulang, maka kita akan dapat mencetak atau membuat motif cantik dengan proses dilatasi. Bagaimana adik-adik?
Apakah kalian memahami apa itu transformasi? Dan macam-macam bentuk transformasi geometri. Tugas kalian sekarang adalah membuat motif cantik dari proses translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Untuk itu, siapkan alat dan bahan antara lain kertas, pensil, dan alat mewarnai. Adapun langkah-langkah pengerjaannya. Langkah pengerjaan. 1. Ambil kertas gambar, bagi 4 bagian setiap kertas dengan cara melipatnya dan tebalkan bagian lipatannya dengan spidol atau pena. 2. Buat judul dari setiap kotak, apakah proses translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. 3. Buat garis horizontal dan vertikal menggunakan pensil dengan ukuran sama. 4. Siapkan kertas bekas dan buat 4 motif berbeda dengan ukuran bebas. 5. Gambar masing-masing motif pada kertas gambar mengikuti aturan sesuai judul. 6. Warnai hasil pekerjaan kalian dan tuliskan kesan dan perasaan kalian saat membuatnya. 7. Selamat mengerjakan. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.